Pemirsa, nasib pelaku usaha hotel di Bali kian memprihatinkan. Betapa tidak di tengah minimnya jumlah wisatawan, kalangan pelaku usaha hotel dihadapkan pada biaya pemeliharaan atau maintenance. Belum lagi tuntutan dari lembaga keuangan untuk pembayaran kewajiban sebagai pemberi modal usaha meski telah dilonggarkan dengan pemberian restrukturisasi. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Tabanan I Gusti Bagus Madedamare mengungkapkan, saat ini hampir semua pelaku usaha hotel di Bali termasuk di Kabupaten Tabanan mengalami kesusahan. Saat ini mereka sudah minim pendapatan namun mau tidak mau harus tetap mengeluarkan anggaran perawatan perlengkapan maupun peralatan agar tidak rusak. Di sisi lain hampir 90% pelaku usaha hotel sudah masuk dalam program restrukturisasi perbankan. Artinya mereka ini sudah mengalami kendala dalam pelunasan kewajiban kredit ke kalangan perbankan. Meski pemerintah sudah memberikan kemudahan berupa restrukturisasi kredit, itu sifatnya hanya penundaan saja, sehingga debitur tetap harus melakukan pelunasan nantinya, bahkan ditambah lagi dengan pokok dan bunga pinjaman selama jangka waktu penundaan bayar tersebut. Ia memprediksi saat ini hampir semua pelaku usaha hotel di Bali berkeinginan untuk menjual aset mereka, namun tidak semua terang-terangan melakukan hal tersebut, sebab asumsinya mereka menyadari di tengah masa pandemi, perputaran uang cukup susah sehingga peluangnya kecil untuk bisa laku ditransaksikan. Hal itu pula sekaligus jadi pertimbangan kalangan perbankan yang tidak berani menekan debitur hotel untuk membayar kewajiban kredit, karena ketika aset tersebut diambil oleh pihak bank, bank pun tidak mudah untuk melelang aset tersebut. Artinya menjual aset hotel di tengah pandemi merupakan sebuah langkah yang sia-sia alias tidak ada gunanya, sebab perputaran uang sangat sulit saat ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diharapkan bisa segera merealisasikan pemberian pinjaman lunak atau soft loan bagi para pengusaha, termasuk pengusaha hotel. Meski pinjaman lunak tersebut belum menjamin pelaku usaha bisa bangkit kembali, pinjaman ini akan efektif bisa membuat pelaku usaha bertahan di tengah belum adanya kepastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Bisnis Bali melaporkan.